Pertempuran Ambarawa dan Perjanjian Renville Kelompok 2. Pertempuran Ambarawa adalah pertempuran antara tentara Indonesia dan tentara Inggris yang berlangsung di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pertempuran terjadi dari 20 Oktober sampai 15 Desember 1945. Penyebabnya karena pasukan sekutu bersama NICA mempersenjatai tawanan Belanda di Ambarawa dan Magelang serta berusaha melucuti senjata tentara Indonesia. Hal ini memicu kemarahan rakyat hingga terjadilah perlawanan. Latar belakang pertempuran Ambarawa dimulai saat Inggris mendarat di Semarang pada 20 Oktober 1945 dipimpin Brigadir Battle. Mereka diizinkan melucuti Jepang dan evakuasi tawanan sekutu, tetapi ternyata membawa NICA dan mempersenjatai tawanan Belanda. Hal ini memicu insiden di Magelang pada 26 Oktober 1945 antara TKR dan Inggris. Pertempuran sempat berhenti setelah gencatan senjata 2 November 1945 yang berisi 3 kesepakatan. Inggris tetap di Magelang untuk evakuasi, jalan Magelang sampai Ambarawa terbuka, dan Inggris tidak mengakui aktivitas NICA. Sejak pertempuran Ambarawa dimulai pada 20 November 1945, Inggris membalas dengan mengepung desa-desa. Namun TKR bersama pemuda dan batalion bantuan berhasil merebut beberapa wilayah, termasuk desa Pingit. Setelah Letkol Istiman gugur, kepemimpinan digantikan Kolonel Sudirman. Di bawah pimpinannya, TKR makin kuat hingga 5 Desember 1945 berhasil merebut desa Banyu Biru. Pada 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengumpulkan para komandan sektor dan memutuskan untuk melakukan serangan terakhir karena posisi Inggris sudah terjepit. Serangan dilancarkan pada 12 Desember pukul 4.30 secara serentak dari semua sektor dengan laskar sebagai cadangan. Dalam waktu singkat, kota Ambarawa berhasil dikepung selama 4 hari 4 malam. Akhirnya, pada 15 Desember 1945, pasukan Inggris terdesak dan mundur ke Semarang. Pertempuran Ambarawa punya makna besar karena menunjukkan persatuan rakyat dan tentara keamanan rakyat. TKR melawan pasukan sekutu yang punya senjata modern. Dari pertempuran ini, nama Jenderal Sudirman semakin dikenal hingga akhirnya diangkat sebagai Panglima Besar TNI. Kemenangan ini diperingati setiap tahun sebagai Hari Juang Kartika, yaitu hari lahir TNI AD, dan diabadikan dengan monumen Palanggan Ambarawa. Tokoh yang gugur dalam pertempuran Ambarawa adalah Letkol Istiman, perwira TKR sekaligus orang kepercayaan Kolonel Sudirman. Ia memimpin pasukan dari Purwokerto dan dikenal berani serta cakap pemimpin. Namun pada 26 November 1945 saat bertugas di medan perang, ia terkena tembakan pesawat tempur Inggris RAF dan gugur dalam perjalanan menuju Magelang. Perjanjian Renville adalah kesepakatan antara Indonesia dan Belanda yang ditengahi PBB. Disepakati pada 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville untuk menyelesaikan sengketa setelah agresi militer satu Belanda. Perjanjian ini sangat merugikan Indonesia karena memperkecil wilayahnya menjadi hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian Sumatera, serta mengharuskan TNI mundur dari kantong-kantong kekuasaannya yang berdampak pada blokade ekonomi dan meningkatkan ketidakpuasan yang memicu pemberontakan. Sejarah Perjanjian Renville. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia masih harus mempertahankan kemerdekaannya karena saat itu Belanda dan Sekutu datang kembali ke Indonesia. Tujuannya, mereka ingin kembali menguasai Indonesia. Bahkan,
Belanda tidak mengakui bahwa pada 17 Agustus 1945 Indonesia sudah meraih kemerdekaannya. Awalnya, masyarakat Indonesia sudah berusaha untuk melawan Belanda melalui fisik atau secara bersenjata. Sayangnya, usaha tersebut masih gagal mengusir Belanda dan sekutu dari Indonesia. Bahkan pada 27 Juli hingga 5 Agustus 1947, Belanda melakukan penyerangan di Pulau Jawa dan Sumatera yang dikenal dengan nama agresi militer pertama. Aksi Belanda dalam melancarkan agresi militer pertama ternyata dikecam oleh dunia internasional. Saat itu, India dan Australia yang merupakan sahabat Indonesia melaporkan aksi Belanda ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB tidak diam saja. Pada 18 September 1947, Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN. KTN ini bertugas sebagai mediator antara Indonesia dan Belanda, yang ujungnya adalah membawa Indonesia dan Belanda kembali ke meja perundingan. Di samping itu, KTN juga bertugas mengawasi gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda dan memasang patok-patok perbatasan wilayah antara Indonesia dan Belanda. Mengingat adanya perjanjian Ngarjati, Belanda mengakui secara de facto daerah Republik Indonesia. Ketika itu, KTN diwakili oleh Australia yang mewakili Indonesia, Belgia mewakili Belanda, dan Amerika Serikat sebagai pihak netral. KTN pun mengusulkan agar Indonesia dan Belanda mengadakan perundingan di tempat netral, yaitu di geladak kapal Amerika Serikat yang bernama USS Renville. Maka dari itu, perundingan ini disebut sebagai perundingan Renville. Perundingan Renville pun terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Isi Perjanjian Renville. Isi Perjanjian Renville disepakati melalui perundingan antara delegasi Indonesia, yaitu Amir Syarifuddin, dan delegasi Belanda R. Abdul Qadir Widjojo Atmojo. Isi perjanjian tersebut antara lain: A. Belanda mengakui wilayah Republik Indonesia yang terdiri dari Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian Sumatera. B. Disetujuinya garis demarkasi atau garis Van Mook. C. TNI harus ditarik mundur dari wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. D. Pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS dengan segera. Republik Indonesia merupakan negara bagian dalam RIS. Komisi Tiga Negara diketuai oleh Frank Graham dari Amerika Serikat, beranggotakan Paul Van Zelen dari Belgia, Richard Kirby dari Australia. Dan dari Indonesia diketuai oleh Amir Syarifuddin, beranggotakan Ali Sastroamidjojo, Haji Agus Salim, Dr. J. Leimina, Dr. Koh Tik Len, dan Nasrun. Dan dari Belanda diketuai oleh Raden Abdul Qadir Widjojo Atmojo, beranggotakan Mr. H.A.L. van Vredenburg, Dr. P.J. Koets, Mr. Dr. C.H.R. Soemokil. Dampak Perjanjian Renville di antara lain: yang pertama, penyempitan wilayah Indonesia karena adanya garis Van Mook dalam perjanjian ini dan dikuasai Belanda. Yang kedua, jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin karena dianggap merugikan masyarakat Indonesia dan tidak mampu mempertahankan wilayah. Yang ketiga, penerapan blokade ekonomi oleh Belanda. Belanda memperketat blokade ekonomi, menghambat aktivitas perdagangan, dan semakin memperburuk kondisi ekonomi Indonesia. Dan yang keempat, perundingan Renville menjadi salah satu pemantik dari pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DI atau TII yang diinisiasi oleh Kartosuwiryo.